Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masela Davia. Saya dari jurusan D4 Fisioterapi semester 5. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses fisioterapi pada pasien pneumonia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pneumonia. Nah, untuk itu, pneumonia itu merupakan infeksi akut saluran pernapasan bagian bawah. Untuk secara spesifiknya itu mempengaruhi paru-paru dan bisa menyebabkan area tersebut dipenuhi oleh cairan lendir atau nanah. Nah, untuk kalau secara umumnya ini pneumonia ini yaitu penyakit menular yang dapat menyebar melalui udara seperti batuk, bersin, serta bisa juga melalui darah. Nah, kemudian selain penyakit yang menular itu, pneumonia ini menjadi penyebab kematian anak terbesar jika dibandingkan penyakit menular lainnya. Kemudian untuk penyebab pneumonia itu ada 3, yaitu pneumonia akibat bakteri, pneumonia akibat virus, sama pneumonia akibat jamur. Nah, untuk yang pertama itu kan pneumonia akibat bakteri. Nah, pneumonia akibat bakteri ini adalah kuman yang paling sering menyebabkan pneumonia. Nah, namun pneumonia yang disebabkan oleh bakteri biasanya hanya mempengaruhi salah satu bagian paru-paru saja. Untuk yang kedua itu pneumonia akibat virus. Nah, pneumonia akibat virus ini ya disebabkan oleh virus yang menimbulkan gejala yang lebih ringan atau yang lebih singkat daripada pneumonia karena bakteri. Namun ada juga virus yang menyebabkan pneumonia yang lebih parah atau fatal seperti COVID. Kemudian pneumonia akibat jamur. Nah, seorang itu bisa terkena pneumonia akibat jamur ini jika dia menghirup spora jamur yang kemudian berkembang biak di dalam paru-paru. Pneumonia akibat jamur ini umumnya lebih banyak terjadi pada penderita penyakit kronis atau orang yang lebih mudah terkena atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Nah, untuk gejala pneumonia ini yaitu seperti sesak nafas, demam, batuk, wheezing atau berdenging itu. Nah, untuk awalnya ini ditandai dengan batuk tidak produktif. Tapi lama-kelamaan itu dia berkembang menjadi batuk yang produktif dengan mukus purulens yang berwarna kekuning-kuningan, kehijau-hijauan, dan seringkali berbau busuk. Untuk pasiennya itu biasanya tuh mengalami demam tinggi serta menggigil. Nah, kemudian tuh adanya rasa nyeri dada, sesak nafas, meningkatkan frekuensi pernafasan, sama lemas serta nyeri pada kepalanya. Kemudian kita masuk untuk pemeriksaan fisioterapinya ini. Untuk yang pertama itu bisa dilakukan dengan vital sign. Nah, dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, suhu tubuh, sama tingkat kesadarannya. Kemudian ada juga dengan inspeksi. Nah, bisa dilakukan dengan pola nafas dan pengembangan torak. Kemudian yang ketiga itu auskultasi. Nah, seperti pemeriksaan sputum. Kemudian kemudian tuh intervensi fisioterapinya. Nah, intervensi fisioterapinya itu yang pertama itu bisa menggunakan postural drainase. Nah, untuk latihan postural drainase ini digunakan untuk mengalirkan sputum atau dahak
yang berada di dalam paru-paru agar mengalir ke pernapasan yang lebih luas sehingga mudah keluarnya. Nah, untuk latihan ini biasanya tuh dilakukan 15 menit per hari. Kemudian deep breathing. Untuk latihan deep breathing ini digunakan untuk mengatur pola pernapasan setelah mengeluarkan sputum yang tadi dengan dosis inspirasinya itu 5 detik 5 detik dan ekspirasinya itu 3 detik. Latihan ini bisa dilakukan sebanyak 3 repetisi 1 set. Kemudian batuk efektif. Nah, batuk efektif ini latihannya yang digunakan untuk mengeluarkan dahak kembali agar lebih maksimal. Pada awalnya itu dilakukan breathing exercise dan kemudian meminta pasien untuk batuk kembali seperti itu. Nah, baiklah, sekian dari pemaparan saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.